Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu 'abdin su'ila an halin fahuwa baina an yashkura aw yashkuwa aw yaskuta. Setiap hamba yang ditanya mengenai satu keadaan, maka dia ini antara dia bersyukur atau dia mengeluh atau dia diam. Fasyukru ta'atun wa syakra maksiatun qabihatun min ahli din. Syukur itu adalah taat, mengeluh itu adalah maksiat yang buruk dari ahli agama. Wa kaifa la takbahu asyakwa min malikil muluk, bagaimana tidak buruk mengeluh dari rajanya segala raja, mengeluhkan Allah. Wa biyadi kulli syai', dan di dalam kekuasaannya segala sesuatu. Mengeluh ila abdin mamlukin, kepada hamba yang dimiliki, yang dikuasai. Mamluk ini bukan maluk. La yaqdiru ala syai'in, yang tidak mampu apapun. Jadi mengeluh itu kelihatannya kayak bukan salah, bukan dosa. Tapi kalau kita renungi itu sangat jelek tuh mengeluh. Karena berarti kamu itu mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk Arhamur Rahimin, kepada hamba yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Sebagaimana kata-kata syair, wa idza syakauta ila bani adama fa innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Wa idza syakauta ila bani adama fa innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Kalau kamu mengeluh kepada anak Adam, berarti kamu tuh mengeluhkan yang maha penyayang, kamu keluhkan, kamu laporkan kepada yang tidak punya sayang kepada kamu. Orang mengeluhkan musuhnya, orang mengeluhkan kekasihnya, ibunya, ayahnya, dikeluhkan, dilaporkan kepada musuhnya. Kira-kira buruk apa enggak? Kamu datang pada musuh kamu, laporan, ibu saya ini mukul saya. Padahal ibu kamu itu mukul kamu karena sayang sama kamu. Kamu laporkan pada musuh kamu yang akan memenggal kepala kamu. Gimana itu? Apa enggak lucu kamu itu? Begitulah nasibnya orang-orang yang mengeluhkan nasibnya kepada makhluk. Falahra bil amti, maka yang paling pantas, yang paling layak bagi seorang hamba, illam yuhsi sabra, bila dia tidak bisa membaiki sabar al bali, atas bala, wal qadha ilan qadha wa adha, dan telah menyampaikan dan telah menyampaikannya adhafu, kelemahan ila syuraka, kepada pengeluh, antakuna syakwa ilallah, hendaklah adanya keluhannya dia itu kepada Allah. Kalau terpaksa mengeluhlah kepada Allah, jangan mengeluh kepada makhluk, karena Allah lah yang bisa menolong kamu. Mestinya itu orang itu jangan mengeluh kepada Allah itu. Tapi kalau terpaksa mengeluh, ya, mengeluhlah kepada Allah, jangan mengeluh kepada makhluk. Ini aslinya begitu. Tapi kalau ada orang mengeluh kepada Allah itu karena menampakkan kelemahannya, ini akhirnya fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari, jadinya begitu. Sebagaimana Nabi di Taif, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ini bukan Nabi mengeluh, tapi itu Nabi itu menampakkan kedhaifannya, ingkisarnya, kelemahannya di depan Allah. Makanya seperti orang itu tidak salah paham dengan doa Nabi ini,
Doanya diakhiri dengan illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Asalkan engkau tidak marah, saya tidak peduli. Jadi kalau membaca doa itu yang komplit. Kalau ilaika asykuta nanti jadi mengeluh jadinya. Tapi kalau sudah disempurnakan illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Wah, ini berarti tidak mengeluh Nabi itu. Asalkan kau diridhoi ya Allah, saya tidak peduli. Ditambahi lagi, lakal udba hatta tarda. Lakal udba hatta tarda. Lakal udba hatta tarda itu maksudnya bagaimana? Jadi buatlah apa yang kau suka ya Allah, asalkan kau ridha. Laka bagi engkau al-qudba rujuk. Jadi saya akan buat apa saja. Rujuk ilaika. Saya akan buat apa saja sehingga engkau ridha. Itu di antara makna lakal udba hatta tarda. Fawal mubli wal qadir ala izalatil bala, dialah yang memberi bala dan dialah pula yang berkuasa untuk menghilangkan bala itu. Wadilul abdi li maula wa izzun, kehinaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah kemuliaan. Menghinakan diri tapi di depan Allah itu kemuliaan. Ana abdun sara fakhri dimna faqri wa tirari. Saya ini hamba yang kebanggaan aku di dalam kefakiraku dan kejepitku. Ana abdun sara fakhri dimna faqri wa tirari. Ini syairnya Wali ini. Ini syairnya Wali ini, ajib ini kata-katanya. Hakikat tauhid ini. Wadul abdi, kehinaan hamba li maula kepada Tuhannya, izun adalah kemuliaan, wa syakwa ilaihi wa ila ghairi dhillun. Mengeluh kepada selain Tuhannya adalah kehinaan. Wa idharu dhulli lil abdi ma'akawni abdan mithlahu dhillun qabihun. Menampakkan kehinaan kepada hamba padahal hamba itu adalah hamba serupa dia juga, adalah kehinaan yang jelek. Mengeluh kepada hamba itu sudah jelek. Menampakkan kehinaan kepada hamba sedangkan dia ini juga hamba, sama-sama hamba, tidak kepada Allah, itu adalah sangat-sangat jelek. Jadi masih melarat, masih cemet gepeng ini menteles no Kang. Menteles iki ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ngono lho. Aja wis randu dhuwit, ino sisan, ingah-ingi njaluk ning makhluk. Mengeluh sisan, kula niki terus pundi? Urip kula kaya iso ngeten, rezeki pas-pasan. Nah. Wong ngene iki pantes dibelah. Oleh Allah dikasih iman, dikasih Islam, dikasih amal, lo nggak disyukuri. Gue ngeluh nih urusan mangan tewel gue. Qala Allah Ta'ala innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki untuk kamu rizki, maka carilah rizki di sisi Allah, sembahlah Allah, syukurilah Allah. Wa qala ta'ala innal ladzina ta'budunillah, sesungguhnya perkara-perkara yang kamu sembah selain Allah, ibadun amsalukum, adalah hamba-hamba seperti kamu juga. Fasyukru bilisan min jumlati syukri, maka syukur dengan lisan termasuk golongan syukur. Wa qad ruwiya anna wafdan qadimu ala ammu Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Diriwayatkan telah datang satu delegasi utusan sowan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah.
Faqama syabun yatakallam, maka berdirilah seorang pemuda untuk berbicara. Faqala Umar, Al-Kabir, Al-Kabir, mestinya begitu tuh. Al-Kibir apa Al-Kabir? Kalau hadisnya itu kabir, kabir, bukan dia ada al-nya. Mestinya Al-Kabir, Al-Kabir. Bagaimana itu? Al-Kibir tulisannya. Semua? Ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya, menurut saya yang paling munasib Al-Kabir ini, bukan Al-Kibir. Al-Kabir, Al-Kabir. Dulu kan yang tua, dulu kan yang tua, yang ngomong itu dulu kan yang tua. Kalau hadisnya asalnya kabir, kabir itu. Ini hadisnya Muhayyisah di Bukhari ada. Ketika ada orang Islam dibunuh di tengah-tengah orang Yahudi itu loh. Faqala ya Amirul Mukminin, law kana al-amru bisin. Laukana seumama adanya al-amru, perkara itu, urusan itu bisini ditentukan dengan umur. Lakana fil muslimin man huwa asannu minka, tentu ada di kalangan orang-orang Islam yang lebih tua dari engkau. Jadi ada anak muda tahu-tahu ngomong delegasi itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ngomong yang tua gitu loh, dulu kan yang tua. Maka orang muda itu dia nggak mau. Ya Amirul Mukminin, kalau permasalahan itu ditentukan umur. Nah di kalangan orang Islam itu yang lebih tua dari kamu banyak, kok kamu jadi Amirul Mukminin? Gimana kamu itu? Kamu berarti nggak layak jadi Amirul Mukminin yang lebih tua banyak. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak menjawab. Ya takalam, yo ngomong, pinter iki. Pintar ngengkel. Nah, ya semua ngengkel piye ya ngomong. Faqala lasna wafdar raghbah wala wafdar rahbah. Kami ini bukan delegasi karena ingin sesuatu dan bukan pula delegasi karena takut sesuatu. Amar raghbah faqad awsalaha ilaina fadluk. Adapun apa yang kami inginkan telah sampai kepada kita, telah menyampaikannya kepada kita. Keutamaan Tuhan itu mengakibatkan apa yang kita inginkan sudah sampai semua, nggak perlu kami usul. Wa amarobah fakat amannana minha adluk. Adapun rasa takut maka telah membuat aman kepada kita dari rasa takut itu keadilan engkau. Wa inna nahnu wafdu syukri. Kami ini delegasi untuk terima kasih. Ji'na kana syuruka bilisan wa nangsorif. Kami mensyukuri Tuhan dengan lisan kami, kemudian kami akan pulang. Wa hadhihi usulu ma'ani syukri al-muhitah bi majmi' mahaqiqatihi. Ini adalah dasar makna syukur yang meliputi dengan kumpulan hakikatnya syukur. Wa amma qauluman qala inna syukra wal i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu' fa huwa nadharun ila fi'lil lisan ma ba'd ahwalil qalb. Adapun perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya syukur itu adalah mengakui nikmatnya mun'im dengan jalan tunduk, maka ini adalah memandang kepada perbuatan lisan bersama sebagian keadaan hati. Ya, ada ulama mengatakan syukur itu adalah mengakui nikmatnya mun'im, ini hati. Ini i'tiraf ini pengakuan ini dengan lisan. Wala wajhil khudu' dengan jalan ketundukan, ini hati. Tapi ini belum komplit. Yang saya ceritakan tadi itulah yang komplit. Maksudnya begitu. Di tarifnya para ulama mengenai syukur ini enggak ada yang komplit. Wa qaulu man qala inna syukra wa thana 'alal muhsin bi dzikri sani nadhur ila mujarrad amal lisan. Perkataan orang yang mengatakan syukur adalah menyanjung muhsin dengan menceritakan kebaikannya, ini adalah memandang kepada hanya perbuatannya lisan. Wa qul qailina syukra wal i'tikaf ala bisati syuhud bi tammi hadits hurmah.
perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya syukur adalah i'tikaf, menetapi ala bisati sudul, atas hamparan menyaksikan nikmat Allah, biidamati hifdzil hurmah, dengan terus menerus menjaga adab kehormatan, syami'un adalah mengumpulkan liakti ma'ani syukri, kepada sebanyak-banyak makna syukur, la yasyudu, tidak lepas minhu dari makna syukur tadi, ila amal lisan, kecuali amal lisan. Sebagian ulama mengatakan syukur itu adalah menetap, duduk menetap di atas hamparan menyaksikan nikmat Allah. Ini kata-kata kiasan. Dengan menjaga kehormatan, menjaga adab, duduk melihat nikmat-nikmat Allah dengan menjaga adab. Tapi ini sudah makna-makna syukur sudah masuk semua itu, karena menjaga adab itu ya menjalankan perintah dan sebagainya, jauhi larangan dan sebagainya. Tetapi ini bilisan belum, ini masih kurang juga, masih belum sempurna itu tarifnya. Wa qawlu hamdun al-qassar syukru ni'mah antara nafsaka fi syukri tufailian. Perkataan hamdun al-qassar, syukur nikmat adalah engkau memandang diri kamu di dalam syukur itu adalah tufailian, sebagai orang yang tidak layak. Di syukur itu kamu memandang bahwa kamu itu tidak layak untuk syukur. Jadi syukur menyatakan ya merasa tidak layak, merasa malu, tidak layak dikasih nikmat dan tidak layak untuk syukur. Isyaratun adalah isyarat ila ma'nal ma'rifah, kepada makna marifat mima'ani syukri, di antara makna-makna syukur faqatu saja. Wa qul Junaid asyukru alla tara nafsaka ahlan ni'mah. Perkataan Junaid, syukur adalah engkau memandang diri kamu tidak layak untuk dikasih nikmat. Isyaratun adalah isyarat ila halin, kepada keadaan min ahwal qalbi, daripada keadaan-keadaan hati, ala khusus secara khusus. Wa ulai, mereka itu aqwalum, aqwal mereka, tu'arribu an ahwalihim, adalah menjelaskan mereka keadaan hati mereka. Walidzalika takhtalifu ajwaduhum, karena itulah berbeda-beda jawaban mereka, wala tatafiqu, dan tidak mufakat. Tsumma qad yakhtalifu, kemudian kadang-kadang berbeda-beda jawab kulli wahidin, jawabnya setiap orang, fi halatin, dalam dua keadaan. Li'annahum, karena mereka la yatakallamun, tidak berbicara an halatihim ar-rahinah, kecuali keadaan mereka yang sekarang, al-ghalibati, yang ghalib alaihim, atas mereka. Ghalib itu yang dominan. Isyghalan, karena sibuk, bima yahumuhum, dengan perkara yang mementingkan mereka. Amala yuhimum, meninggal perkara yang tidak penting bagi mereka. Ibarat mutasawwifin itu kadang-kadang jawabannya itu berbeda-beda, karena mereka itu bukan ingin pembahasan ilmiah, tapi mereka ini ingin menjelaskan apa yang ada dalam hati saja. Kadang-kadang beda-beda, bahkan satu orang jawabannya berubah-ubah. Itu orang dakwah itu kan bukan orang tahqiq ilmi, makanya kadang-kadang jawabannya itu berubah-ubah. Dakwah itu yang paling penting apa toh? Kadang-kadang para masyhur jawab, dakwah yang paling penting itu ada kerisauan terhadap keadaan umat, itulah dakwah. Karena tanya dakwah yang paling penting apa? Yang paling penting 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 5 amal masjid, itu yang paling penting. Kalau sudah ada itu, nanti yang lain-lain datang semua. Loh kok beda-beda? Itu 40 hari dihitung dari rumah apa dihitung dari mulai bayan hidayah? Dihitung dari rumah atau sudah keluar? Nanti ditanya lagi, enggak, dihitung mulai bayan hidayah. Oh, itu rumah kan baru itu belum mulai. Nah, nanti kita tanya, oh bukan dihitung dari bayan hidayah yang dinidomudin. Maksudnya sesuai, orang itu meningkat. Jadi jawabannya tiap saat bisa berubah. Saya ditanya santri juga berubah-ubah. Saya ini baiknya makomi apa terus ngaji, Pak?
Oh, makomi saja kamu, hidupkan agama itu malah lebih penting. Ini kampung kamu nggak ada agama. Karena apa? Karena saya lihat itu dia ngaji itu sudah nggak jalan, nggak tawajuh. Katanya bagaimana saya? Tak khusus, jangan mikir-mikir rumah. Rumah serahkan sama Allah. Kamu di sini kalau amalannya makbul nanti rumah dapat hidayat. Cerita Ashabul Kahfi kamu pahami, ngaji ngantuk saja. Nah, ini kok beda-beda jawabannya, Bang. Nah, orangnya beda-beda yang tanya. Ada orang tanya kepada Nabi, tanya bagaimana nasihati saya, la taghdab walakal jannah. Sebagian minta nasihat, la yazalu zanaka radban bi dzikrillah. Jadi setiap orang dijawab oleh Nabi sesuai dengan penyakitnya masing-masing, sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Aw yatakalamun, atau mereka berbicara bima yaronahu, dengan perkara yang mereka pandang laikon pantas bi halil sa'il, dengan keadaan orang yang bertanya, iqtisaran, karena meringkas ala dzikril qadir alladhi yuhtaju ilaihi, untuk menceritakan ukuran yang diperlukan kepadanya, wa yaradana ma la yuhtaju ilaihi, dan berpaling dari perkara yang tidak diperlukan. Fala yambi antaduna, maka tidak pantas engkau menyangka anama, karena bahwasanya aku yang apa perkara yang telah aku sebutkan, ta'nun adalah mencacat alaihim, atas para ulama itu. Dan jangan pula engkau kira anahu, bahwasanya lau itu seumpama ditampakkan alaihim, atas mereka jami'ul ma'ani alati syarona, semua makna yang kami telah menjelaskannya, kanu yungkiruna, adalah mereka mengingkarinya. Wala yadhunnu dzalik, la yudhannu dzalika bi'aqlin, asal bahkan tidak disangka yang demikian itu orang yang berakal sama sekali. Jadi saya menceritakan bahwa takrifnya para ulama itu tidak komplit, bukan berarti mencacat mereka, bukan, karena mereka itu memang tidak ingin itu, mereka tidak ingin bikin takrif-takrif yang jami' manek sebagaimana orang-orang ahli ilmu, bukan, mereka itu ahli hati, ya yang penting menceritakan keadaan hati sudah. Dan jangan pula kamu berpikiran bahwa kalau yang saya jelaskan ini disampaikan kepada mereka akan mengingkari. Jangan, tidak, mereka tidak akan mengingkari, karena ini sudah jelas, sudah pasti, dalilnya sudah jelas. Cuman memang mereka tidak menyempatkan diri untuk membicarakan itu. Mereka itu ingin islah diri saja. Ilan turodo munazatun min haitsu ladhi fi al-anas masyukri, kecuali bila ditampakkan pertentangan dari segi lafaz, bahwasanya nama syukur itu fi wadni lisan, di dalam susunan bahasa, hal yasmalu jamal ma'ani, apakah mengumumi semua makna-makna yang telah saya sebutkan, am yatanawlu ba'dha, atau hanya mengenai sebagian makna itu, maksudan secara dimaksud, wa baqiyatul ma'ani, dan mengenai makna-makna lain, wa baqiyatul ma'ani, dan makna-makna yang lain, takunu min tawabi walawisi, adalah termasuk tawabinya dan lawazimnya. Jadi seumpama ada pertentangan antara para ulama itu bukan dari segi makna tapi dari segi lafaz. Dalam masalah ini loh ya. Jadi lafaz syukur itu apa mencakup mana-mana yang diceritakan Imam Ghazali tadi atau tidak. Lah ini masalah lafaz, ini bukan masalah makna. Lafaz syukur itu mencakup itu semua atau tidak, atau mencakup sebagian saja, sedangkan yang lain-lain itu sebagai tawabi'nya syukur, bisa juga begitu. Maksudnya Mengghazali sudah jaga-jaga ini, seumpama syukur itu tidak mencakup semua makna yang saya sebutkan, tapi semua makna yang saya sebutkan itu adalah tawabi'nya syukur, harus ada di dalam syukur dan lawazimnya. Adapun itu tercakup dalam kata-kata syukur atau tidak itu nggak penting, yang jelas harus ada, gitu aja. Wala sananak sidu fi kitab syarh mawdu'atil lughat, dan tidaklah kami bermaksud dalam kitab ini untuk menjelaskan
susunan-susunan bahasa, walaysa dzalika min thariqil akhirah. Masalah menjelaskan susunan bahasa bukan termasuk ilmu jalan akhirat fi syai'in dalam apapun. Wallahu muwaffiq li rahmatihi. Saya tidak ingin bertele-tele dalam pembahasan lafal. Ini bukan bekal kuburan pembahasan lafal itu. Yang penting maksudnya itu apa gitu aja sudah. Pokoknya kita syukur dengan lisan itu juga harus. Syukur dengan hati ya harus, syukur dengan perbuatan ya harus. Dalilnya sudah ada semua disebutkan dengan ayat-ayat Quran dan hadis. Sudah itu yang jelas itu. Adapun syukur itu hanya dengan lisan saja atau syukur itu harus dengan hati saja cukup. Itu sekedar pembahasan lafadz namanya, bukan pembahasan makna. Kalau maknanya semua itu sudah jelas dan ada dalilnya semua, tidak bisa diingkari oleh orang yang berakal. Bayanu tariqas fil ghidani syukri fi haqqillah ta'ala. Ini adalah menjelaskan jalannya membuka tutup mengenai syukur di dalam hak Allah Ta'ala. La'alaka yakhturu bi balika, mungkin terlintas dalam hati kamu, anna syukra innama yaqulu fi haqqi mu'min huwa sahibu hadin fi syukri. Bahwasanya syukur itu hanyalah bisa dipahami ya yuqalu di dalam haknya mun'im yang dia itu punya bagian di dalam syukur. Fa inna nasrul muluk imma bithanat yazida mahalum fil qulub. Karena kami itu mensyukuri raja-raja, ada kalanya dengan memanjung raja-raja itu supaya bertambahlah kedudukan mereka dalam hati. Wa yadharu karamu indan nas, dan tampak kemuliaan mereka di depan manusia. Fa yazidu bi situ, maka bertambah dengan itu kemasyhuran mereka, wajahum dan wibawa mereka. Bila khidmati, atau dengan khidmat artinya i'anatun lahum, yang khidmat ini adalah merupakan nolong untuk mereka ala ba'dhi aghradim, atas sebagian maksud-maksud mereka. Bil mutul bani yadihim, atau dengan suan di depan raja-raja fi suratul khuddam, dalam bentuk pelayan-pelayan raja. Wa dzalika, yang demikian takthirun lisadim, adalah memperbanyak golongan raja. Wa sabun lisatijahim, dan sebab untuk tambahnya wibawanya sang raja. Fala yakununa syakirin lahum illa bi syai'in min dzalika, maka orang itu tidaklah bersyukur kepada raja kecuali dengan sesuatu dari yang tersebut. Wa ada muhalun fikir ta'ala, ini adalah muhal dalam hak Allah Ta'ala. Jadi mungkin terlintas dalam hati itu syukur kepada manusia, itu mungkin karena manusia yang disyukuri itu perlu dengan syukur itu, dia mendapatkan manfaat dengan syukur itu. Sebagaimana orang bersyukur kepada seorang raja yang telah memberikan macam-macam anugerah kepada kamu, maka kamu bersyukur dan dia kepada dia dengan cara bagaimana? Berkhidmat kepada raja itu, kan raja dapat manfaat juga. Atau dengan menceritakan kebaikan raja-raja itu sehingga raja itu tambah wibawanya. Ya enggak? Jadi bersyukur itu hanya bisa dipahami kepada mun'im yang dapat manfaat dengan syukur itu. Lah sedangkan Allah itu tidak dapat manfaat sedikit pun dari makhluknya. Makhluknya yang dapat manfaat. Maka syukur kepada Allah itu gimana? Bisa dipahami. Allah itu tidak perlu dengan makhluknya. Kalau syukur pada raja, syukur pada orang tua bisa dipahami. Kamu dikasih bekal sama orang tua, kamu syukur orang tua, ngaji yang beneran. Karena kamu tahu bahwa kalau ngaji beneran, kamu jadi orang alim, jadi orang baik, orang tua kamu kan senang dapat manfaat. Oh, anaknya hafid Quran sekarang. Baik di dunia pun di akhirat. Di akhirat, oh nanti saya akan dapat syafaat anak saya. Ya, tapi kalau syukur pada Tuhan itu gimana? Tuhan itu nggak perlu dengan manusia. Bagaimana caranya itu? Nggak masuk akal syukur pada Tuhan itu sebetulnya. Maka ini mau dijelaskan Imam Ghazali ini. Bapak dalika ada muhal, syukur dengan makna memberi manfaat kepada mun'im itu adalah muhal. Di dalam hak Allah Ta'ala memiliki dua arah.
Ahaduma an-nata munazzunal khudud al-aghrad. Allah itu maha suci dari bagian-bagian dari makhluknya. Al-khudud itu kemanfaatan dari makhluknya, wal aghrad, dan dari maksud-maksud. Di aghrad itu maksudnya Allah itu maha suci dari aghrad. Aghrad itu maksudnya dari mengambil manfaat dari sesuatu. Aghrad, maunya saya itu gali sumur. Gharadnya apa? Gharadnya supaya dapat air. Maka saya gali sumur itu maksudnya supaya dapat air. Maka saya gali sumur itu dapat ada gharad. Tapi Allah SWT itu munazzahul aghrad. Kalau Allah menghancurkan seluruh makhluknya, itu Allah tetap maha agung saja. Dan Allah itu tidak perlu sesuatu karena sesuatu. Kalau kamu kan karena perlu air terus gali tanah untuk dapat air. Nah kalau Allah SWT tidak perlu itu. Kalau Allah menghendaki wujudnya air, tidak usah gali-gali. Kalau misalkan air, kun fayakun jadi air, keluar air. Allah keluarkan air dari tanah ya bisa, dari atas ya bisa, samping kanan kiri, dari mana, dari ghaib, Allah berkuasa. Maka Allah tidak berbuat sesuatu karena berhajat kepada sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Ini mustahil bagi Allah. Muqaddasun hajat ilal khidmah wal i'ana, maha suci daripada hajat kepada perkhidmatan dan pertolongan, wa anasyrija wal hasma bi thana wal itra, dan maha suci dari menyebarkan kewibawaan, kemuliaan dengan sanjungan dan yakni pujian. Itra itu ya sanjungan yang panjang-panjang, yang tinggi-tinggi. Wa antak takti sahabatil khuddam, dan maha suci dari berhajat kedua memperbanyak golongannya pelayan-pelayannya bil musuli dengan sowan bana di depan Allah, rukaan sujada dalam keadaan rukuk dan sujud. Fasyukrana iya bima la hadza fi yudhi, maka syukur kita kepada Allah bima la hadza fi, dengan perkara yang tidak ada manfaat bagi Allah di dalamnya. Yudhi syukran lil malik al munai alaina, adalah menyerupai syukur kita kepada sang raja yang memberikan nikmat kepada kita. Bi anna nama fi buyutina aw narsuza aw raka'a, dengan kita tidur di rumah kita atau kita sujud dan rukuk. Maka syukur kepada Allah itu mustahil kayak kita ini syukur kepada raja manusia ini dengan cara saya akan syukuri itu Pak SBY dengan cara saya tidur di rumah. Nah, kamu tidak tidur sama sekali, dia tidak dapat manfaat apa-apa. Ya, ya, syukur kepada Allah itu seperti itu, mustahil. Allah tidak berhajat ke apa-apa. Kamu nggak ada pun juga Allah nggak apa-apa. Terus gimana caranya syukur kepada Allah itu? Coba kamu renungi. Kamu itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya bagi Allah itu, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Malah Allah yang berikan manfaat pada kamu setiap waktu, setiap saat. Itulah hadul malifi, karena tidak ada manfaat bagi seorang raja di dalam kamu tidur, kamu rukuk sujud di rumah. Wa ghaibun la ilma lahu, sedangkan raja itu tidak hadir, tidak ada pengetahuan baginya. Wala hadul ta'ala fi af'alil kulliyah, dan tidak ada manfaat bagi Allah di dalam seluruh perbuatan kita. Dan ini sudah mulai kepada bab ahadiyatul af'al ya. Jadi kalau sudah kita lihat dari segi ahadiyatul af'al itu memang ya sebagaimana yang saya ceritakan itu, bukan ke orang itu bersyukur, tapi orang itu dijalankan oleh Allah untuk syukur. Jadi makhluk itu memang nggak ada kalau sudah dalam pandangan ahadiyatul af'al itu, makhluk itu tidak ada. Dia itu diprogram oleh Allah untuk syukur. Bukan dia memuji Allah, kamu itu diprogram untuk memuji. Jadi sebetulnya Allah itu memuji zatnya sendiri.
Allah tuh muji di zatnya sendiri, kamu diprogram untuk itu. Jadi pujian makhluk itu ya dari Allah kembali kepada Allah. Ya kan? Jadi pujian makhluk kepada Allah itu seperti itu loh. Seperti saya bikin mobil bagus, saya puji sendiri, oh bagus ini. Tapi sebetulnya saya itu apa muji mobil sebenarnya? Muji buatan saya sendiri itu tadi. Ya. Maka ada makhluk digerakkan oleh Allah untuk memuji. Ya. Setelah dia memuji, dia bergerak memuji, dipuji oleh Allah, kana abdan syakura. Ada hamba yang digerakkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Kemudian dipuji oleh Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Sebetulnya Allah itu memuji dirinya sendiri sebetulnya. Yang gayan-gayannya dhewe lah. Cuman kamu tuh beruntung karena diprogram oleh Allah untuk memuji Allah, akhirnya kamu dipuji oleh Allah. Itu kalau kita memandang pada ahadiyatul af'al. Maka Nabi di dalam doanya itu ngajari kita hadiah ini. Allahumma inni a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Jadi Nabi itu memandang semua afal itu afalnya Allah. Maka beliau berdoa, ya Allah aku berlindung dengan ampunan Engkau dari murka Engkau. Dengan ampunan Engkau dari azab Engkau. A'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Kemudian naik lagi, wa na'udzubika min biridhaka min sakhatik. Ini sifat. Yang tadi afal ini sifat. Kita berlindung dengan ridha Allah dari murka Allah. Terus naik lagi zat ini. Wa na'udzubika minka. Na'udzubika minka. Aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Iya, dengan Engkau dari Engkau. La uhsi sana'an alaik. Aku tidak mampu untuk memuji Engkau. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Dan yang memuji itu kamu Engkau sendiri, kepada dirimu sendiri. Saya ini sudah nggak ikut apa-apa, cuman diikutkan saja. Jadi wongnya sekolah hadiah afal lagi nikmat kan ini. Ini mungkin jenenge kira mboten nglakoni syariat gak iso. Wong ini sekolah hadiatul afal, mandang kabeh sangka Allah, eling terus karo Allah, dia mesti ibadah terus, gak iso maksiat. Jadi aja kowe ndek pikiran wong wis rumoso kabeh sangka Allah mung terus sampe naik dhewe. Gak sampe naik dhewe. Wong ini mesti yakin kabeh saka Allah, karo Allah dibimbing terus ngibadah terus. Nglakoni sing disenengi Allah terus. Karena iki wong-wong mesti dicintai Allah wong kaya ngene iki. Ora mungkin arek sak penake dhewe, gak mungkin. Wong sak penake dhewe iki wong sing lali karo Allah. Nek wong sing eling karo Allah mesti dikai hidayah. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Hatinya tenang karena zikir pada Allah. Hatinya tenang karena zikir pada Allah itu gimana? Karena dia sudah memandang semua dari Allah, maka dia diam. Dia tenang. Wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ini kalau tidak orang tauhidnya belum sampai ahadiyatul af'al, ahadiyatus sifat, enggak bisa. Mesti bingung ya. Aku tak monco Allah ben selesai utangku Allah. Loh. Kuwi gong ahadiyatul ahmal, kowe si anu kuwi. Tawajumu ning makhluk. Nek ahadiyatul aftanan tenang. Allah, wis tenang kabeh saka Allah, utang gak utang saka Allah wis titik.
Ya mungkin nek ngono kuwi selesai kabeh masalahmu. Ngilmu tua nggih, ngilmu tua. Mana ada soal? Mana ada soal? Kabeh saka Allah Faiz, gak usah nyalahne wong. Ya. Kabeh saka Gusti Allah. Nek ustadmu kereng, wi pancen gerane Gusti Allah kang ngerengi kowe. Alhamdulillah. Dilawan Gusti Allah sing nglakoni. Ngerakhlakmu apik. Nek orang kok protes terus kowe. Bapakmu protes, ibumu protes. Sapa semua protes kabeh. Nek wis ahad itu rahmal meneng. Lah nek itu mboten sadakwah nek ada apa? Ya dakwah. Lah nyapa? Lah sing kon Gusti Allah. Apa? Wahdatul wujud itu maksudnya gimana? Ya iya gimana? Maksudnya gimana? Kok menyatu dengan Allah itu gimana? Hamba menyatu dengan Allah. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Tidak ada menyatu-menyatu, enggak ada. Allah itu bukan benda, bukan jisim, bukan arat, tidak bisa dibayangkan. Bagaimana dikatakan menyatu? Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Maka wahdatul wujud itu bukan dilarang, itu enggak masuk akal. Itu sesat, dolal dan mubin. Karena enggak masuk akal. Kalau Tuhan menyatu dengan makhluk itu gimana? Tuhan itu yang menciptakan makhluk, bukan Tuhan menyatu dengan makhluk. Tapi wahdatul wujud itu ada kalanya orang itu memahami secara akal, ya begitu itu nggak masuk akal. Tapi kadang-kadang orang-orang sufi itu saking dzikirnya, saking banyaknya tawajunya kepada Allah itu sehingga seolah-olah makhluk nggak tampak, seolah-olah. Kalau itu sih nggak apa-apa, seolah-olah makhluk tidak tampak karena saking konsentrasi zikir. Kalau wahdatul wujud dengan pemahaman secara akal bahwa Tuhan menyatu dengan makhluk, ya itu yang tidak masuk akal. Tuhan itu nggak bisa dibayangkan kok menyatu gimana. Berarti bertentangan yang laisa kamitslihi syai'. Paham? Tapi kalau wahdatul wujud yang dikehendaki itu makhluk seolah-olah nggak tampak, la maujuda illallah, ya nggak apa-apa. Misalnya konsentrasi itu bukan hanya kepada Tuhan saja. Kalau kamu lagi mikir sesuatu, itu ada orang lewat di depan kamu nggak tahu. Kayak Majnun Laila itu loh, kamu tahu nggak? Majnun Laila itu ada tamu temannya sendiri, Laila itu. Oh. Siapa saja perasaannya Laila, karena ini pikirannya di otaknya itu sudah ada Lailanya. Jadi ketemu siapa aja perasaannya Laila. Ada angin, oh Laila datang. Mimpi Laila, melek Laila. Akhirnya jadi Majnun Laila. Nggak ada yang orang Majnun Billah. Ya, Majnun Billah itu ya saking tawajunya kepada Allah sehingga nggak teringat. Makhluk itu bukan tidak ada, tapi makhluk tidak teringat. Amin. Dan yang benar itu bukan begitu. Yang benar itu ya teringat Allah, teringat makhluk, gunakan makhluk sesuai dengan perintah Allah. Itu yang benar, itu Rasulullah. Tapi kadang-kadang orang itu mendem, mabuk. Kadang-kadang orang mabuk khamr, ada orang yang mabuk zikir, sehingga sampai nggak ingat apa-apa.
Itu hanya masalah ini masalah hati. Ya. Teman-teman, siapa lagi tanya? Habib ada Habib? Oh ada. Ginting? Oh Ginting. Ya, kamu boleh tanya masalah sufi, mau jadi wali apa? Saya kamu tanyakan. Walaupun saya bukan wali tapi ngerti saya itu. Nah, dikit-dikit. Pembahasan orang-orang sufi supaya kita ini tidak salah paham gitu. Emang kalau dia sendirian ya sendirian tuh gimana? Kalau dia bareng-bareng berkelananya ya berjamaah. Ya, kalau sendirian suruh jamaah ya nggak bisa. Gimana? Nah, lalu kalau dia berkelana ke hutan kalau suruh ke masjid ya nggak bisa tuh. Emang jauh dari masjid. Kalau dia di masjid ya sholat jamaah di masjid. Tapi ada hadis diriwayatkan Imam Suyuti dalam Habil Fatawi itu. Kalau orang di tengah hutan sendirian, dia adzan, dia qomat, maka kalau dia sholat, Allah akan gerakkan malaikat-malaikat untuk makmum kepada dia. Maka kalau orang itu sendirian di tengah hutan, sholat dengan adzan dan qomat, dan dia niat sholat berjamaah, ini Imam Suyuti loh, ini bukan di Minhaj ini, ya, maka dia apa itu benar, boleh itu, karena hadisnya ada. Kalau adzan qomat di tengah hutan, kamu sholat sendirian, mereka makmum, walaupun kita nggak ngelihat, seniat ngimami malaikat boleh. Ini fikih piye cara fikih, bener berarti. Ya aku gak roh tapi wong Kanjeng Nabi cerita loh. Nek malaikat pada makmum ya ora apa-apa. Dan kalau dia sumpah, saya bersumpah saya sholat berjamaah di tengah hutan ini, maka sumpah dia tidak batal. Kata Imam Suyuti. Iya apa kuwi fikih setengah tasawuf, setengah-setengah ya. Ya mana? Ya apa nggak lor ya? Sawaki mengeluh kalau nggak ada duit, wesel telat, awak kula lara kabeh, ndas kula ngeluh. Mengeluh. Nah kalau kamu tuh mengeluh, sedangkan yang ngatur semuanya kan Allah, kan sama saja kamu tuh mengeluhkan Allah. Jadi mengeluh itu bagi orang ahluddin itu sangat buruk, karena itu berarti kamu tuh mengeluhkan Allah. Qulun indillah. Apa ya kan? Saya nggak usah ngeluh, saya sakit begini, obatnya apa? Saya nggak usah ngeluh. Kalau cerita apa adanya itu namanya bukan mengeluh. Mengeluh itu ada kefahaman tidak rela dengan kejadian itu. Oh kok begini nih gimana? Orang-orang itu sudah saya baiki kok malah buruki saya itu gimana? Nah, itu mengeluh itu baik jengkel, ya, jengkel terhadap keadaan itu. Kalau berubah itu bukan mengeluh, kecuali kalau mengeluh ya jadi mengeluh. Nah, berubah itu biasa aja. Pak dokter, saya ini jantung saya ini kok kelihatannya mau cepot, ini ada obatnya enggak? Kamu punya enggak? Nggak punya ya. Ini obatnya ini ya.
Jadi tidak mengeluh itu pengobatan, tidak mengeluh. Kalau saya ini masih muda kayak begini, kok sudah sakit kayak begini, belum kawin lagi, terus bagaimana saya ini? Ini nasib saya ini kan nasib buruk namanya. Terus bagaimana nih saya ini? Saya mumet ini mikir saya ini. Ya, ini namanya mengeluh. Paham? Jadi mengeluh itu ada unsur tidak ridho. Bukan cerita keadaan. Apa? Kenapa? Ya itu ya coba pahami mengeluh nih ya, mengeluh sing apik nih wis. Karena mengeluh arek nglakoni agama. Jadi mengeluh itu ada dua, ada mengeluh itu karena agama, itu tidak mengeluh seperti Nabi doa itu. Allahumma ashku dhafa quwwati qillat ahilati itu. Imam Syafi'i mau ngapal, enggak hafal-hafal. Nah, mengeluh maksudnya mengeluh di sini melaporkan keadaannya untuk cari jalan keluar. Ini bukan mengeluh. Kalau mengeluh itu sekedar piye kang keadaanmu dene iki, sumpah kula niki. Nah ini mengeluh. Paham ya? Jadi ini jangan kamu terkesan dengan kata-kata, tapi ini kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan hati. Ridho karo qada qadar iki wajib, Bang. Ridho dan qada qadar ini ning syarah qaul istilahnya ridho dengan takdir itu wajib. Tapi orang tidak harus ridho kepada muqaddar. Nah, muqaddar itu makhluk. Takdir itu Allah. Maka kita ini harus bersikap semua yang diputus oleh Allah kita harus ridho apapun keputusannya itu. Tapi yang diputuskan itu bukan kita harus ridho. Kalau yang diputuskan jelek, ya kita usaha untuk apa itu mengelakkan diri dari kejelekan itu. Makanya waqina syarra ma qadait. Syarra ma qadait itu makhluk. Maqadah itu makhluk. Jadi kamu ngaji nggak hafal-hafal, maka kamu datang pada guru kamu, gimana supaya hafal? Oh, ketinggalkan maksiat. Ini bukan mengeluh yang jelek ini, tapi ini maksudnya mengeluh untuk mengamalkan perintah Allah, ngapalin Quran. Bukan mengeluh karena tidak ridho kepada keputusan Allah, tapi mengeluh untuk mengamalkan perintah Allah. Maka ini bukan mengeluh, asalkan tidak dibarengi dengan kejengkelan. Ya, kalau kamu baringkan jengkel nggak boleh. Memang Allah SWT itu menjadikan orang itu berbeda-beda, ada yang cepat hafal, ada yang tidak cepat hafal. Keputusan Allah yang demikian kita harus ridho. Kita jangan mandang itu, mandang kalau nggak cepat hafal, ngapalkan satu ayat harus diulang 100 kali dapat pahala 100. Kalau yang cepat hafal 3 kali sudah hafal dapat pahala 3. Ini enakan saya sebetulnya. Nah, itu aja. Yang cepat hafal, saya ini baru 3 kali sudah hafal, nah, berarti pahala saya baru 3. Maka saya harus ngapalkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i yang lebih banyak lagi, nah, biar dapat pahala lebih banyak lagi. Nah ngononya apa tak bingung? Gak usah bingung kan? Walaupun melaku gremet, ngesot, nah akhirnya teko swarga kan ora apa-apa to. Sing banter karo sing gremet itu padha ae, akhirnya udah tekone. Ini ibaratnya loh ini. Maksudnya orang itu jangan sampai mengeluh kepada perkara yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Nyampo tahu gak iso kaya utek bledek kaya Imam Syafi'i. Agen ndelok tok apal sampai Imam Syafi'i kupingi dibunteti khawatir nek eneng swara sing mlebu terus apal gak kena ditokne nek. Wis aku mlebu metu dhewe.
Ini piye ta utek kowe iki? Wis ora apa-apa, ganjarane padha ae. Asalkan ikhlas. Jadi mengeluh yang dilarang itu mengeluh dengan jengkel, tapi mengeluh untuk taat kepada Allah itu bukan mengeluh yang dicacat. Paham tuh, teman? Lagi Biki mulai ngapalnya dong. Minhaj. Oh, Muhtasar ya, Muhtasar. Ya mulai setoran karo kancane yang bet Ahmad. Dimulai ya Kamis ya. Dimulai. Engko nek gak bareng-bareng kok kancane wis khatam ya durung. Bareng-bareng ae istimai. Syakir jaan biki. Ini aturan biki kowe. Aturan mampriso. Liyane ya kena kabeh kena. Terbuka untuk semua orang. Tapi engko kudu dilalar kaya Quran Kubra lho ya, Muhtasar kowe. Kudu maca mulai awal sampai akhir apal tenan. Nek nggur apa kowe laporan jarene wis apal wis. Iya. Gak kabeh. Terus Muhtasar apa? Ini Muhtasar ora akeh nggur barang 2500 hadis. Oh dibagi-bagine piye? Ya, gak bagi-bagian. Pokoknya mulai awal sampai akhir harfan-harfan lan setiap kalimat yang ngerti. Ojo gak ngerti, satu kalimat ngerti. Aku gak pengen syarah sing panjang-panjang, tapi setiap kalimat ngerti simbo nek niku ngerti karepe. Wis ngono tok. Wis mbok tekoni saiki, engko kapan-kapan tak jawab. Engko mari udah wedi ngene aja. Lah kowe maca mulai awal sampai akhir sama majlis iso. Zat. Ya, dilancarkan lagi ya. Nanti minhaj juga begitu untuk kamu ini khususnya. Yang lain saya belum ngomong. Untuk kamu sudah hafal duluan. Nanti kamu baca mulai awal sampai akhir satu majelis. Gimana? Yang lain-lain ini setiap orang nanti musyawarah dengan saya. Jangan nggak takut nanti kon kabeh kon sak mahasiswa kabeh kula ngibadah sakit aja omong ngono kuwi nang terus wae ngapalno. Nek Allah gampangane apa nih iso ngel-ngel. Nah. Iki dina iki panjang karo Allah iki dibuka wong gampang ngapalne. Muga-muga kowe engko terus dibuka gampang amalne. Terus gampang dakwahane. Ya mumpung jadi santri si semangat no Kang ya. Aja wedi. Nek sing gak ngapalne Muhtasar 1000 hadis. Kabeh. Nah, kabeh. Rezekin ya. 1000 hadis. Kuwi ngapalne hadis yo manfaate akeh lho. Pertama kali untuk dungane Kanjeng Nabi, nadallahu imra'an sami mawqat wa ada kama samiha. Nomor loro ini bahasa Arabmu yang mudah apik engko. Engko iso jarobi mal hadis wingke. Bahasa Arabmu dadi susunan Arab tenan. Kayak sing ditulis Mbah Khatib nang Serambisan kayak bahasa Arab ngarang dhewe guys. Ya kena ae untuk ibtidak tapi nek kanggone wong ahli bahasa Arab nang lucu bahasa Arab e. Ya bahasa Arab kuwi paling apik nek kowe ngapalne hadis karo Quran. Wis iku bahasa Arab jan bahasa asli tenan iki.
wong Arabe bingung ngrungokne kowe. Asli. Apa bangga wong Arab kabeh ngerti bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab wis anu. Pokoke sing akeh lah. Program keilmuan kanggo kowe iki sing akeh. Sing tenang-tenang ae ya. Rasa mikir apa-apa, tenang-tenang ae terus ngaji aja mikir apa-apa. Tunggu selamat. Subhanallah.